Halo Tribuners, bertemu kembali bersama saya Nimadela Srikarsiani Putri dalam segmen Berita Populer Tribun Bali. Berikut ini 3 berita populer Tribun Bali hari ini, Selasa 16 Februari 2021 yang mungkin Anda lewatkan. Judul berita pertama, wanita tewas saat kencan bareng selingkuhan di Buleleng, Bali. Seorang wanita berinisial MS asal Kelurahan Banjar Tegal, Kecamatan Buleleng, Bali, meninggal dunia usai melakukan hubungan badan dengan selingkuhannya pada Senin 15 Februari 2021 sekira pukul 10.56 WITA. Ia meninggal dunia di sebuah rumah yang terletak di Jalan Sri Kandi, Gang Kepundung, Desa Bakti Sraga, Kecamatan Buleleng, Bali. Menurut informasi, MS dan selingkuhannya yang berinisial MSA melakukan hubungan badan di rumah milik anak MSA yang terletak di Gang Kepundung sekira pukul 9 WITA. Setelah 20 menit melakukan hubungan badan, MS tiba-tiba menggeliat dan tidak bernafas. MSA pun mencoba memberikan pertolongan berupa menekan-nekan dada MS. Panik lantaran MS tak kunjung bernafas, MSA pun menghubungi sang anak dan Babin Kamtipmas Desa Bakti Sraga, Buleleng, Bali. Mendapati laporan tersebut, petugas kepolisian sektor Kota Singaraja bersama petugas medis dari Puskesmas Anturan mendatangi TKP dan melakukan pemeriksaan terhadap MS hingga akhirnya ia dinyatakan telah meninggal dunia. Jenazahnya kini telah dievakuasi ke RSUD Buleleng. Kapolsek Kota Singaraja, Kompol Dewa Ketut Dharma Aryawan mengatakan saat meninggal dunia MS sudah mengenakan pakaian lengkap. Jenazahnya ditemukan tergeletak di atas kasur dan hingga saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait penyebab kematian MS. Judul berita kedua, Presiden Jokowi serahkan gratifikasi dari Raja Salman, ada jam tangan seharga 4,7 miliar rupiah. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan menerima sejumlah barang milik negara yang berasal dari pelaporan gratifikasi Presiden Jokowi. Penyerahan tersebut dilakukan melalui Sekretariat Negara dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Barang-barang itu sebelumnya dilaporkan sebagai gratifikasi oleh Presiden Jokowi kepada KPK. PLT juru bicara KPK IP Mariati Kuding mengatakan barang-barang tersebut diterima Presiden Jokowi dari Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud dalam kunjungan kerja ke Arab Saudi pada 15 Mei 2019 lalu. Berdasarkan hasil telaah, KPA lantas menetapkan barang-barang itu dirampas untuk negara dan menjadi barang milik negara. IP menerangkan melalui surat keputusan nomor 1527 tahun 2020 tanggal 27 Oktober 2020, KPK memutuskan barang-barang tersebut ditetapkan menjadi milik negara. Total terdapat 12 barang dengan nilai total 8,788 miliar rupiah yang diserahkan. Barang-barang tersebut jenisnya beragam, mulai dari tasbih berlian, cincin safir, lukisan bergambar Ka'bah, hingga satu set Al-Quran. Termasuk di dalamnya sebuah jam tangan dengan merek Bovet AI B001. Mengutip dari Watch of Switzerland, jam tangan mewah ini harganya 340,500 US dollar atau sekira 4,7 miliar rupiah. Bovet atau dilafalkan sebagai Bowie merupakan jenis jam tangan mewah asal Swiss. Brand ini mungkin bukan merek yang banyak dikenal seperti Rolex atau Richard Mille. Namun Bovet juga termasuk jam tangan mewah dan berharga mahal. Judul berita ketiga, gantikan Luhur Istighfar, Jaksa Yuliana Sagala kini pimpin Kejari Denpasar. Rotasi jabatan terjadi di tubuh Kejaksaan Negeri atau Kejari Denpasar. Adalah Jaksa Yuliana Sagala menggantikan posisi Luhur Istighfar sebagai Kepala Kejari atau Kajari Denpasar. Luhur menduduki jabatan baru sebagai Inspektur Muda Kepegawaian dan tugas umum pada Inspektorat 1 Jaksa Agung Muda bidang pengawasan Kejaksaan Agung RI. Terkait rotasi jabatan di Kejari Denpasar,
tertuang dalam Surat Keputusan Jaksa Agung RI garing nomor Kep 5128 garing C garing 02 garing 2021 tentang pemindahan, pemberhentian, dan pengangkatan dari dan dalam jabatan struktural pegawai negeri sipil Kejaksaan RI yang ditandatangani Kepala Jaksa Agung atau Kajagung Sanitiar Burhanuddin. Diketahui sebelum ditunjuk sebagai Kajari Denpasar, Yuliana Sagala menjabat sebagai Kepala Tata Usaha di Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejagung RI. Alumni Fakultas Hukum Universitas Trisakti ini pernah menjabat sebagai Kajari Lampung Utara. Dikonfirmasi Kepala Seksi Intelijen dan Humas Kejari Denpasar, Kadek Hari Supriyadi belum bisa memastikan terkait mutasi jabatan tersebut. Pihaknya beralasan belum menerima surat keputusan secara fisik, tapi berdasarkan informasi sementara yang pihaknya dapatkan, memang betul Pak Kajari Luhur Ikhtifar dipindah. Berita populer hari ini didukung oleh Grab, Cahya Dewi Beauty Salon, Ines Kosmetik, dan PT Tirta Investama Mambal. Demikian 3 berita populer Tribun Bali hari ini. Baca berita selengkapnya di koran Tribun Bali dan baca juga www.tribunbali.com. Jangan lupa follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan YouTube Tribun Bali.